Tahu nggak siapa yang akan kita kupas tuntas pada sesi ini? Masih pada tema yang sama dengan pertemuan yang kemarin, yaitu adalah yang berhubungan dengan kurikulum paradigma baru yang sekarang itu viral dengan namanya kurikulum merdeka. Ya, seperti itu. Nah, tentang apa nanti kita akan bahas mengenai coaching. Nah, sebelum kita kupas tuntas coaching, terlebih dahulu kita simak cuplikan video berikut ini. Check it out, check it out. Tahu nggak sih istilah-istilah coaching di dunia pendidikan? Check it out. Beta kelas berapa? 16. Ya, sebentar ya, Bu Es mau tanya. Kamu tahu tentang coaching nggak? Tahu Tahu, coba apa? tentang pembelajaran di sekolah penggerak ini kan? Oh gitu, oke. Terus punya ngerti istilah-istilah di coaching? Kurang tahu. Oh kurang tahu. Ya udah, pernah dengar kata coach? Pernah. Apa itu coach menurut kamu? Pembimbing atau pengajarnya itu. Oh gitu. Coach itu muridnya mungkin Oh gitu. Ya, terima kasih ya. Kamu tahu nggak sih istilah-istilah coaching di dunia pendidikan? coaching. Tahu sih Bu. Apa itu coaching? Coaching itu sistem belajar mengajar antara guru dengan siswa, coaching dengan coaches. Oh, apa itu? Berarti tahu coaching ya? Apa itu coaching? Coaching itu pengajar ya sih Bu? Coaching pengajar. Kalau coaching tadi, Coaching pembelajaran. kalau coach. Oh, coach pengajar. Oke, terima. Mau ke sana. Oh, ke kantin. Ya, baik. Saya dulu. Halo. Oke. Oh, itu mau tanya nih. Ya, kan ada kita kan sudah sekolah penggerak. Iya. Tahu nggak itu? Apa istilah coaching? Iya. Coaching mungkin kayak sebagai pembimbing gitu. Oh, pembimbing. Oke. Terus apa lagi yang kamu tahu tentang coaching? Istilah yang lain? Coaching berarti kayak membimbing muridnya gitu. Oh, membimbing murid. Kalau coach apa coach? Coach itu sebagai pembimbingnya. Pembimbingnya. Wah, bagus sekali ya. Terus ya kalau yang istilah satunya apa? Kalau pembimbingnya itu coach, yang satunya apa itu? Yang dibimbing itu siapa? Kurang tahu. Coaching. Oh, Ya. coaching. Jadi coach itu apa? Coach sebagai coach itu yang dibimbing oleh coach. Oke, bagus sekali. Terima kasih ya. Iya, berarti sudah tahu apa itu coaching di sekolah penggerak. Terima kasih. Oke, lanjut. Kabar baik, kamu kelas 10 ya? Iya. Tahu nggak sih, kamu pernah dengar nggak istilah coaching? Apa itu? Ini apa? Yang kamu tahu tentang istilah coach atau coaching itu apa ya? Pernah kamu tahu? Enggak dengar istilah itu. Pernah. Apa artinya? Menurut kamu bagaimana? Juri ya? Juri. Oke. Terus apa lagi yang kamu tahu? Itu doang. Itu doang. Oke, makasih Gladys. Ya, bye-bye. Oke, Agilan tahu nggak sih istilah-istilah di dunia pendidikan tentang coaching? Apa itu coaching? Coaching atau coaching? Coaching. Coaching itu bagaimana ya? Seperti saya melatih misalnya dengan Bu Ayu. Saya dilatih Bu Ayu gitu loh, coaching. Ada kegiatan di situ intens, saling bertukar pikiran dan pendapat. Oke, itu coaching. Kalau kuci, Pak Gilang tahu nggak ya? Kuci. Kuci nggak tahu itu. Ci apa itu? Setaunya Pak Gilang kuci itu apa? Kuci nggak tahu. Pak Gilang nggak tahu. Oke, kalau coach, Pak Gilang coach itu apa? Coach itu pelatih yang mampu mentransfer ilmu kepada yang dilatih. Oke, terima kasih Pak Gilang. Pelatihan kah atau bagaimana kah? Iya, terus apalagi yang bimbingan atau bagaimana? Pelatihan mengarah ke lebih baik. Yang pernah aku ketahui istilah
dalam hal kesulitan dalam belajar atau apa itu memecahkan permasalahan lah dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Oke, ya, makasih ya Lisa ya. Ya, sama-sama. Saya mau tanya nih, tadi kita tahu nggak apa itu coaching? Ya, coaching. Pelatih. Oke, kalau coach? Coach pelatihnya. Kalau coaching? Melatih. Kalau coaching ada pelatih berarti ada yang di. Oke, berarti kalau coaching Melatih. apa prosesnya apa? Melatih. Oh, proses melatih. Terima kasih Pak Tiki. Oh, iya. Halo. Nurul, lagi sibuk. Iya nih, Tak ganggu ya. Nah, saya mau tanya nih, Bu Nurul tahu tentang coaching nggak? pernah dengar sih, pernah dengar. Ya, apa? Itu kayak pendampingan, misalkan sesama teman Jawa, misalnya saya mengalami kesulitan dalam penguploadan nilai, aku nggak tahu, kok nggak tolong. Oh iya, oke. Terus Bu Nurul tahu istilah yang ada dalam coaching? Pernah dengar coach? Iya, pernah. Pernah dengar coaching? Iya, pernah. Coach itu menurut Bu Nurul itu apa? Kayak mungkin kayak pelatih di bidang olahraga gitu. Oh Enggak ya? begitu. Di bidang olahraga, kalau di dunia pendidikan ada tidak? Coaching, iya. Coaching atau coach Itu sama ya. Oh gitu ya. Oke, ya udah. Sekarang saya tanya, kalau coaching itu apa? Nah, itu tadi coaching yang saya Tadi kan ada coach. Terus sekarang coaching. kayak di dunia olahraga gitu enggak? Oh begitu ya. Ya sudah. Terima kasih ya Bu Nurul ya untuk pendapatnya. Yuk kita hadapkan. kita kenalan lagi biar semakin akrab dengan para pemirsa kita yang sangat setia, yaitu yang ada di rumah, yang ada dimanapun berada. Coba kita mulai dari kubu kanan terlebih dahulu yang paling cantik. Hai, nama saya Gita Ika Siasari. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 4. Saya guru mapel bahasa Prancis dari SMA Negeri 1 Sragen Brilian. Next. Halo, saya Nur Alfiati Fauzi. Saya CGP angkatan 4 dari SMA Negeri Sragen. Saya mengajar bahasa Inggris. Berikutnya. Hai, perkenalkan nama saya Bekti Rana Timur Astuti. Biasa dipanggil Bu Ratna. Saya CGP dari SMA Negeri 1 Sragen angkatan keempat, mapel informatika. Oke, berikutnya. Hai, kenalkan saya Novita Eka Manasari, calon guru penggerak angkatan 4 dari SMA Negeri 1 Sragen. Saya mengajar bahasa Inggris. Terakhir. Hai, suara saya agak serak-serak bahasa nih ya. Gak apa-apa, nama saya Aisyah. Saya calon guru penggerak angkatan 4 dari SMA Negeri 1 Sragen Brilian. Saya mengajar mata pelajaran kimia.
Dan saya Ayu Chandra Dewi, calon guru penggerak angkatan 4 dari SMA Negeri 1 Sragen dari mapel tercinta Lobe-Lobe Sekebon Bahasa Jawa. Pernah ini berarti langsung. Oke, masuk ke Masuk ya. Jadi tadi kita sudah melihat cuplikan video tentang coaching ya teman-teman. Nah dari situ kita akan kupas tuntas tentang coaching. Nah, silahkan kita mulai terlebih dahulu dari Bu Ratna. Oke, silakan. Setelah kita melihat cuplikan video tadi, jadi apakah yang dimaksud coaching itu? Kita akan kupas tuntas habis tentang coaching. Kita mulai dari Bu Ratna. Oke. Kita menyadari bahwa kita sebagai seorang guru tentunya mempunyai banyak murid yang beraneka ragam ya. Kalau kita ibaratkan murid-murid itu adalah bukan sebagai kertas yang kosong, di mana siswa-siswa kita itu kalau kita ibaratkan kertas itu sebenarnya sudah ada di kertas itu garis-garisnya atau noktah-noktahnya sebenarnya sudah ada seperti itu. Bagaimana kita sebagai guru itu melihat kertas-kertas yang ada di anak-anak kita itu yang merupakan sebenarnya itu adalah merupakan bakat atau potensi yang ada di anak didik kita atau siswa kita, itu kita bisa melihatnya potensinya itu seperti apa, bagaimana kita bisa melihat, kemudian kita bisa menggali dari apa yang mereka punya baik potensi atau bakatnya. Kita di sini sebagai guru yang menjadi pemimpin pembelajaran tentunya harus bisa mendapatkan dari apa yang dipunyai anak-anak kita, sehingga kita bisa dari melihat itu bisa meningkatkan potensi atau membuka dari potensi bakat yang dipunyai oleh anak didik kita atau siswa-siswa kita. Nah, salah satunya adalah coaching ya. Coaching, di mana keterampilan coaching ini sangat diperlukan sekali kita sebagai seorang guru, di mana keterampilan coaching ini memang harus kita punyai, di mana itu tentunya sangat berhubungan sekali dengan penentuan membuka dari potensi anak didik kita, potensi baik potensi maupun bakatnya seperti itu. Oke, terima kasih Bu Ratna. Jadi intinya setiap anak itu pandai ya teman-teman ya. Tetapi di potensinya masing-masing seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya, mengapa sih keterampilan coaching itu menjadi sangat penting dan hubungannya apa dengan implementasi kurikulum Merdeka tadi? Silahkan Bu Gita. Oke, hubungannya dengan implementasi kurikulum Merdeka. Namanya saja Merdeka Belajar. Jadi memang siswa diharapkan benar-benar menjadi sosok yang merdeka. Mereka akan menentukan arah dan tujuan pembelajarannya mereka masing-masing sesuai dengan bakat, potensi, gaya belajarnya mereka sendiri. Jadi dengan prinsip Merdeka Belajar itu mereka memerlukan motivasi, dorongan, dan turunan dari kita sebagai guru, sebagai pemimpin pembelajaran untuk melejitkan apa yang ada di dalam diri yang tadi kita sebut dengan potensi dari peserta didik. Bukan hal yang mudah, kita dengan siswa yang sekian banyak kita menemukan potensi dari masing-masing siswa kita, tetapi sebagai pemimpin pembelajaran ini adalah sangat penting bagi kita. Kadang-kadang kita tergoda untuk langsung mengarahkan siswa, oh kamu sebaiknya begini, padahal sebenarnya dengan adanya potensi pada diri anak-anak, dengan coaching ini kita diharapkan bisa mengarahkan. Oh iya, harapannya mereka jadi lebih terarah dan menemukan sendiri solusi untuk diri mereka masing-masing sesuai dengan potensi. Seperti itu. Iya, terima kasih, merci Madam. Jadi intinya coaching itu sangat penting sekali ya. Oke, kita lanjutkan. Praktik coaching yang ideal itu dilaksanakan di sekolah adalah coaching model Tirta. Nah, silakan Bu Aisyah ST. Apa sih itu coaching model Tirta? Oh ya, sebelum mungkin saya membahas tentang model Tirta, itu saya sebelumnya itu berpendapat begini loh.
coaching itu hanya ada di bidang olahraga, gitu nggih. Dan ternyata coaching itu juga ada di dunia pendidikan kita begitu. Dan yang sepengetahuan saya, coaching itu kan adalah kolaborasi ya antara coach dan coachee. Dan ternyata coachnya itu dan coach itu tidak hanya antara guru dan murid gitu nggih, teman-teman ya, tetapi juga antara guru dan guru juga bisa begitu nggih. Oke. Nah, itu kaitannya dengan video tadi. Iya. Masih banyak yang belum tahu coaching dan coaching. Iya, betul. Nah, terus saya yang sudah diterangkan tadi sama Bu Gita, bahwa coaching itu ternyata berfokus pada solusi gitu ya. Kemudian dia berorientasi pada hasil dan dia dilakukan secara sistematis gitu. Nah, maksudnya solusi itu berarti coach ya, kita sebagai coach itu harus pandai, mempunyai keterampilan menggali potensi yang ada pada coachee, sehingga dengan sendirinya coach itu memberikan jawaban itu ya, atas permasalahan dia sendiri. Nah, secara sistematis maka bisa dilakukan dengan model Tirta itu. Nah, Tirta itu sendiri kalau artinya sih air ya, gitu ya. Tetapi ada kepanjangannya gitu ya. Nah, dari yang mengalir maksudnya. Mengalir begitu ya, mengalir dengan sendirinya gitu ya. Perbincangan itu harus mengalir. Iya, tapi ada kepanjangannya, ya teman-teman. T itu adalah tujuan, ya. Jadi kita membicarakan ketika kita berkomunikasi itu ada tujuan yang tersampaikan dari coachee gitu tentang permasalahan apa begitu. Kemudian I itu adalah identifikasi. Maka kita harus mengidentifikasi potensi-potensi apa yang dia miliki sehingga menjadi kekuatan. Mungkin maksudnya kita harus bisa menuntut si coaching, mengidentifikasi potensi yang dia miliki sehingga ini menjadi kekuatan untuk mencari solusi dari permasalahannya. Ya. Kemudian R ya. R-nya itu adalah rencana aksi begitu, rencana aksi. Dari solusi yang ada kemudian harusnya dilakukan dengan tindak nyata begitu, atau aksi nyata, realisasinya seperti apa, tidak hanya sebatas pada solusi saja begitu. Jadi ada reaksi rencana aksi kapan solusi itu akan dilaksanakan begitu, dan harus dengan sungguh-sungguh yang ada pada TA-nya itu apa? Tanggung jawab ya. Jadi rencana aksi yang sudah direncanakan itu harus dilaksanakan dengan sempurna. Nah, itulah model Tirta yang bisa kita lakukan secara sistematis. Ya, impresif, sudah sangat jelas sekali ya pemaparan dari Bu Ais. Kita lanjutkan, apa yang dilakukan coach dalam membantu coachee mengenai situasi atau permasalahan atau tantangan yang dihadapi coachee? Silahkan kepada Madam Gita. Iya, apa-apa. Keberhasilan dari coaching itu adalah bahwa ketika coaching itu mampu menyampaikan segala permasalahan, segala yang ada pada dirinya kepada coach itu dengan terbuka. Justru di situ adalah intinya, ketika coach itu bisa menggali dengan komunikasi yang baik. Jadi awalnya memang kita harus memupuk rasa percaya dari coaching, supaya coaching itu mampu, oh ya, saya percaya kepada, misalnya ini antara guru dengan siswa, berarti saya percaya kepada Bu A atau Pak X seperti itu menyampaikan permasalahannya, kemudian kondisi yang ada pada dirinya, kemudian setelah mengamati keadaan si coaching, maka si coach akan kemudian menggali dari dari yang disampaikan oleh coaching, dia akan membantu si coaching itu menemukan solusi permasalahannya seperti itu. Jadi intinya ada pada komunikasi yang asertif. Jadi komunikasi yang mengikat seperti itu, bahwa coaching percaya kepada coach untuk bisa menyelesaikan permasalahannya seperti itu. Jadi dilandasi dengan rasa percaya dulu. Gitu. Mungkin dari teman-teman ada tambahan. Saya Bu Mimi dulu. Ini mungkin sebelum kita lanjut, kita tadi belum membahas coach dan coaching. Perbedaannya dulu ya. Bisa disampaikan Miss Vicky. Ini saya agak bertanggung jawab, saya guru bahasa Inggris. Oke. Jadi coaching, setahu saya, coaching itu
tidak melulu hubungannya dengan olahraga. Tadi Bu Ais mengatakan Identiknya dengan latihan. Kalau coach itu adalah pelatih gitu ya. Coaching itu sendiri adalah sebuah aktivitas atau kita bisa sebut sebuah perbincangan yang di dalamnya itu akan ada upaya melanjutkan upaya si coach. Coach itu siapa? Coach ini orang yang membutuhkan pada posisi membutuhkan penyelesaian atas masalahnya sendiri. Coach itu siapa? Coach ini yang diajak bicara tadi. Orang yang memang di situ pada posisi dipercaya oleh si coach untuk bisa dia menemukan solusi atas permasalahannya. Kurang lebih begitu ya teman-teman. Jadi mungkin kita perlu perjelas dulu karena ini bahasa teknis ya. Artinya dari video teman-teman yang putar di awal tadi kan belum kita bahas itu. Tampaknya ini kita perlu bahas supaya yang di sana mungkin tadi masih abu-abu, sekarang jelas ya. Jadi coaching ini adalah sebuah aktivitas perbincangan. Di dalamnya ada coach dan coachee. Coachee orang yang betul-betul mungkin sedang bermasalah atau mungkin tidak bermasalah tetapi belum menemukan potensi diri sehingga dia membutuhkan seorang coach yang coach ini bisa menuntun dia menemukan solusi atau potensi atau pada dirinya sendiri. Gitu ya teman-teman. Monggo dilanjut. Bisa saya tambah ya. Tadi dikatakan adalah komunikasi gitu yang baik, dan ini merupakan suatu kemitraan, kesetaraan setara. Sehingga juga kita perlu tahu teknis ketika kita mengadakan coaching. Teknisnya itu dalam hal duduk saja itu sudah ada aturannya begitu, aturannya gimana? Itu tidak diperbolehkan, tidak disarankan untuk duduknya itu adalah kita bersampingan begitu, bukan berhadap-hadapan. Bersampingan itu artinya apa? Di sini kelihatan ada kesetaraan dan kemitraan. Kalau misalnya kita duduk berhadapan, apalagi misalnya Bu Gita tempat duduknya lebih bagus dan lebih tinggi begitu ya. Sementara saya kursinya kayu biasa-biasa saja dan agak rendah, berarti tidak setara. Saya berada di posisi yang levelnya, dan mungkin saya merasa merasa sangat kurang rendah hati seperti itu. Tapi ketika kita setara, maka saya dengan secara sukarela ikhlas terbuka mengungkapkan apa yang menjadi ide saya. Ini disebutnya kesetaraan dan kenyamanan. Iya, betul sekali ya. Apalagi kalau kita dengan siswa berhadapan-hadapan itu ibaratnya seperti menghakimi gitu. Jadi kurang rileks seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana sih caranya coach memberi respon terhadap situasi yang dihadapi sama coachee? Silahkan Miss Vivi. Iya, baik. Terima kasih Bu. Jadi memang betul kuncinya di sini adalah coach ya teman-teman. Jadi kita paham bahwa ketika coaching atau seseorang yang membutuhkan itu mendatangi seseorang yang kemudian kita sebut coach ini, dia mau datang kepada beliau atau kepada seseorang ini berarti dia memang membutuhkan artinya atau mungkin sudah ada timbul kepercayaan. Nah, kita harus menghidupkan itu, trust itu atau rasa percaya. Kemudian harus membuat suasana menjadi intimate tadi atau akrab. Seperti tadi sudah disebutkan, harus nyaman, harus akrab begitu sehingga tidak ada sekat, tidak ada jarak, harus setara. Mungkin nyaman ini masing-masing bisa dimaknai ya monggo ya, artinya kan setiap orang nyamannya beda-beda ya. Bisa jadi loh teman-teman, kalau itu dua orang yang sangat akrab sambil tiduran pun karena mereka sudah sangat akrab, it happens, jadi bisa jadi itu terjadi. Artinya karena kita dua orang yang sangat akrab saling percaya dan bisa jadi itu perbincangan coaching yang luar biasa nanti hasilnya. Jadi memang harus kita timbulkan dan itu memang lebih banyak tanggung jawab si coach ya, bagaimana dia membuat si coach percaya padanya, jadi bikin dia nyaman. Pertanyaan-pertanyaannya ini harus sifatnya itu pertanyaan yang tidak menghakimi, kemudian harus memberi respon-respon positif, eye contact. Sebenarnya ini kontak mata ini penting, tapi bukan berarti kontak mata yang menyelidik mungkin ya, tapi menunjukkan bahwa kita peduli, bahwa kita care. Iya betul. Bahasa tubuh kita, gestur kita itu harus memihak kepada dia, gitu. Tidak ada penghakiman, dan sehingga dia akan lepas. Coaching tadi maksudnya akan lepas, akan menceritakan semua permasalahannya, dan dari situlah sebenarnya coach ini akan melihat dengan lebih jernih. Saya yakin coach ini harus punya kemampuan untuk melihat dengan lebih jernih sebenarnya potensi-potensi si coaching ini banyak. Tapi kita bagaimana caranya
membuat si coach menyadari itu. Jadi menyadari dan kemudian menyebutkan sendiri, akhirnya dia seperti ada aha momennya sendiri gitu. Jadi dia oh iya ya ternyata saya seperti ini. Nah ini memang butuh sekali keterampilan mendengarkan, keterampilan bertanya dengan aktif, memberi umpan balik positif. Seperti itu yang memang harus diasah oleh seorang coach gitu. Dan itu tampil ya. salah satu tampaknya tugas guru tampaknya. Meskipun belum tentu harus muridnya, siapa tahu teman sesama rekan guru pun juga membutuhkan hal itu. Tapi memang tampaknya ini perlu ya teman-teman, seorang guru mempunyai keterampilan sebagai coach gitu. Iya, benar sekali. Kalau sudah nyaman itu nanti bakal bisa ngalir. Nah, itu gitu tadi ya. mengalir seperti Tirta ya. Iya, seperti benar. air. Oke, kita lanjutkan. Apakah praktek coaching model Tirta itu dapat dipraktekkan dalam situasi dan konteks lokal kelas dan sekolah? Dan apa tantangan utama dalam melakukan praktek coaching model Tirta ini? Silahkan. Siapa ya? Sini lagi, silahkan. Ya, atau mungkin teman-teman ada mau coba? Ya, tapi ini tentu saja sangat applicable, sangat bisa dipraktekkan di sekolah. Antara tadi sudah dikatakan teman-teman, guru dengan murid, guru dengan guru, ya dengan rekan sejawat. Jadi insya Allah ini bisa asalkan kita menyadari bahwa kita punya tanggung jawab. Ya, kita punya tanggung jawab sebagai seorang guru. Ini bagian dari kita mendidik dan melejitkan potensi murid, terutama untuk murid ya, bahwa kita harus bisa menjadi coach bagi murid-murid kita. Nah, tantangannya adalah bahwa ketika mungkin kita melakukan identifikasi atau bagaimana kita menggali si coach untuk bisa menemukan mengidentifikasi permasalahannya, ini tantangan. Bagaimana kita bisa membuat si coach ini terbuka, kemudian menemukan potensinya sendiri, menemukan aha momennya sendiri, wow momennya dia sendiri, sehingga oh iya ternyata saya harus begini. Nah ini kan yang kita nggak boleh kan mengarahkan itu ya teman-teman. Artinya kita nggak boleh menghakimi kamu harus begini, kita nggak boleh. Nah, ini yang tantangannya. Iya betul sekali. Gini, memang coaching ini ya itu sesuatu yang baru untuk kita. Betul. Dan yang kita tahu ya kebanyakan kita guru itu kecenderungannya adalah konseling. Jadi ketika siswa kita mempunyai masalah itu tidak melakukan coaching. Sebenarnya coaching itu sama dengan konseling sama jika kita juga mengadakan komunikasi kan. Tetapi memang kita belum bisa membedakan antara konseling dengan coaching ya. Jadi masih kadang-kadang itu guru itu masih ketentang-tentang itu masih suka memberikan masukan, nasihat, seperti itu ya, seperti memberikan solusi ya. Kebanyakan seperti itu ya. Padahal tujuannya adalah tadi yang saya katakan dari awal, kalau siswa itu sebenarnya kan bukan kertas kosong, mereka sudah punya bakat. Dan kita menggali dari bakat mereka yang potensi yang ada itu seperti itu. Dia menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Betul sekali. Ya itu tantangannya ya. Artinya ketika seorang coach datang kepada kita, kemudian bagaimana kita bisa menggali dia, mengidentifikasi permasalahannya, mengidentifikasi potensinya, sampai akhirnya dia menemukan solusinya sendiri. Itu memang itu kalau kita nggak latihan juga belum tentu berhasil gitu. Jangan-jangan terjebak seperti yang dibilang Bu Rana tadi, kita malah terburu-buru mencari solusinya. Padahal belum tentu solusi yang kita berikan cocok dengan siswanya. Saya punya satu pertanyaan, boleh nggak? Iya, ini silakan. Tadi ketika kita lihat prosesnya, berarti dengan begitu mudah mengalir si coach itu memberikan, misalnya dia punya permasalahan, curhat ya istilahnya begitu ya. Kemudian kita sebagai pendengar gitu ya dan menggali potensi itu, pertanyaan saya, ada nggak ya kode etik untuk seorang coach ya ketika dia melaksanakan tugasnya? Berarti kan dia menampung sebuah rahasia gitu. Kalau saya belum menemukan secara tertulis sih ya, monggo menurut teman-teman gimana? Ada nggak kode etik seorang coach dalam menyimpan rahasia ini? Ya tentu itu kalau menurut saya itu ya itu tugas moral ya, artinya itu etika moral.
ketika seseorang percaya kepada kita, maka kita punya tanggung jawab untuk berhenti di kita gitu kan. Artinya kan itu tampaknya emang tanggung jawab moral, dan harusnya seorang guru bisa dong. Harusnya seorang guru kan harusnya bisa kalau sampai ada seseorang yang mempercayai kita, ya kita harus bisa mengolah. Artinya tidak sembarang informasi ini bisa kita Amanah. Ya amanah ya, kita amanah siapapun, apalagi seseorang ini percayanya kepada kita gitu ya. Secara tertulis memang tidak ada, Betul, tapi betul. secara Moral itu tadi ya, moralitas kita adalah adalah anak-anak atau siapapun yang Betul. menjadi coach kita, ketika kita menjadi coach sudah percaya tadi trust tadi yang disampaikan Bu Yulvi, tentu saja kita harus menjaga anak ini dengan baik dan hanya sampai pada kita. Sampai pada Apalagi mungkin kalau coachingnya itu mungkin siswa yang mungkin ada sesuatu ketidaknyamanan dengan seseorang atau dengan guru, nah itu tentu saja tidak bisa kita kemudian mohon maaf ember kepada yang lain seperti itu. Saya kira itu Pak Isi. Iya, terima kasih. Wah, perbincangan kita semakin menantang ini ya teman-teman. Kita lanjutkan lagi. Siapakah yang dapat membantu kita melatih praktek coaching model Tirta ini di dalam kelas maupun di sekolah? Coba Miss Novita. Oke, jadi menurut saya ini ya, karena kita coaching ini adalah hal yang baru ya, dan kita sudah kayak terbiasa dulu sebelum memahami coaching ini terbiasa dengan istilahnya konseling ya, di mana kita memberikan solusi, langsung memberikan solusi terhadap permasalahan orang lain ya, entah siswa ataupun rekan sejawat. Maka kita perlu ada kalanya ya dibantu ya, kita memerlukan pelatihan untuk diri sendiri kita ya, dan saya kira untuk orang yang dapat melatih membantu kita dalam praktik coaching ini adalah bisa kepala sekolah, guru atau rekan sejawat, dan juga pengajar praktik. Jadi kita melakukan komunikasi awal yang baik dengan mereka untuk sharing, untuk berbagi, sehingga mereka bisa memberikan masukan-masukan. Mereka tentu memiliki pengalaman yang lebih dari kita ya sebagai guru. Kemudian kita sendiri sebagai guru tentu terpanggil hati kita untuk membantu menyelesaikan masalah, entah itu masalah murid ataupun rekan sejawat kita. Maka kita bisa jadi ada momen yang kita mungkin kurang bisa terlatih, kurang terampil di dalam pembicaraan yang mengarah pada praktik coaching ini, maka kita sudah selayaknya kita juga boleh ya berkomunikasi, sharing, berbagi pengalaman dengan kepala sekolah ataupun pengajar praktik atau guru BK yang juga memiliki basic knowledge ya, pemahaman yang sangat bagus dalam hal coaching. Saya kira begitu. Artinya kita harus latihan gitu Banyak ya, latihan. karena ini suatu keterampilan gitu. Kalau dulu mungkin di paradigma yang lama tentang permasalahan siswa, mungkin kita sebagai guru mapel hanya memasarkan kepada guru BK, tetapi dengan kurikulum paradigma baru semua guru harus bisa, guru mapel apapun harus bisa menjadi coach bagi siswanya. Dan ketika seperti yang tadi disampaikan oleh Miss Novita, ketika kita mungkin ada sesuatu hal yang mungkin kita kurang memahami atau kurang terampil, maka yang sama juga dengan inti dari kurikulum paradigma baru adalah kolaborasi. Kita berkolaborasi dengan guru BK, dengan rekan sejawat, dengan guru mapel yang lain, atau mungkin komunikasi dengan pemegang kebijakan yang di sekolah. Iya, betul sekali. Oke, materi coaching ini sangat menarik sekali. Semoga kita bisa menerapkannya sesuai dengan amanah tadi ya. Oke, demikianlah diskusi kita mengenai coaching. Mbak Yu, mungkin setelah ini nanti kita akan tampilkan salah satu contoh video coaching baik dengan siswa atau dengan sejawat. Oke, ditunggu ya, check it out. Nah, hubungannya dengan implementasi kurikulum Merdeka ini, coaching itu sangat menantang dan sangat seru sekali. Semoga kita benar-benar dapat memberikan pencerahan kepada para pemirsa setia kita, podcast Brilian. Dan terima kasih kepada rekan-rekan komunitas praktisi
Gepro Brilian. Semoga kita bisa dipertemukan lagi untuk memajukan dunia pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa di podcast mendatang. Selanjutnya, kronologis kasusnya adalah Safa sekarang duduk di kelas 12 MIPA semester ganjil. Safa termasuk dalam nominasi peserta senam PTN. Minggu depan tenggat waktu untuk memilih jurusan PTN yang diinginkan. Safa merasa bingung mau memilih jurusan apa, sehingga timbul keinginan Safa untuk bercerita kepada Ibu Aisyah sebagai wali kelasnya. Safa mencari waktu ruang Ibu Aisyah dan bermaksud menemui beliau. Kok Boys lihat kamu agak bingung? Iya Bu, sebenarnya dari kemarin-kemarin saya pengen ketemu sama Ibu, tapi tadi kebetulan ketemu di sini. Oh begitu, Iya. ada yang ingin kamu ceritakan? Iya Bu, tapi kira-kira mengganggu waktunya Ibu tidak ya? Oh tidak, ini kebetulan waktu istirahat. Tadi Bu Ais kan cuma mencari buku untuk mengisi waktu. Ya kalau misalnya ada yang ingin kamu ceritakan nggak apa-apa, Bu Ais akan meluangkan waktu untukmu. Terima kasih sebelumnya ya Bu. Oke. Jadi apa yang ingin kamu ceritakan? Ceritakan aja nggak apa-apa. Begini Bu, saya kan sudah kelas 3 Iya. dan ini waktunya buat daftar SNMPTN. Iya. Alhamdulillahnya saya masuk nominasi itu Bu. Oh begitu ya, Iya. selamat ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Itu masih bingung. Kamu bingung apa? Ayo coba kita diskusikan bersama. Iya Bu, dalam memilih jurusan itu saya punya beberapa pilihan. Iya. Nah, saya itu masih bingung mau pilih yang mana. Kalau Ibu Guru bisa tahu jurusan apa saja yang kamu inginkan sehingga kamu kok bisa jadi bingung seperti itu. Saya sebenarnya pengen jurusannya itu ada arsitektur, Iya. biologi, sama pendidikan matematika itu Bu. Oh, kalau boleh Ibu Guru tahu persyaratan-persyaratan apa saja yang diperlukan untuk pendaftaran senam PTN itu? Untuk syarat-syaratnya tadi udah saya coba cari tahu. Yang pertama itu memiliki prestasi akademik dan memenuhi standar yang ditentukan masing-masing PTN. Kedua, memiliki NISN dan terdaftar di PDSS. Ketiga, memiliki nilai rapor semester 1 sampai semester 5 yang diisikan di PDSS. Terakhir, memilih 2 jurusan itu Bu. Oh, begitu. Ya. Kamu punya kelebihan apa? Alhamdulillah saya masuk 3 besar paralel. Selain itu nilai rata-rata mapel fisika, matematika, sama bahasa Inggris saya itu lumayan tinggi itu Bu. Kalau Ibu Guru boleh tahu nilai rata-rata kamu dalam pelajaran apa tadi? Matematika, fisika dan bahasa Inggris berapa? Buat matematika itu 95, fisika 96, bahasa Inggris 97. Wah hebat Safa, itu sudah sangat bagus loh. Terus apa yang kamu khawatirkan dan menjadi kamu bingung sekarang? Saya bingungnya itu Bu, dari ketiga jurusan yang saya pilih ada pendidikan biologi, matematika sama arsitektur. Saya bingung pilih 2 yang mana, sedangkan kan persyaratannya harus 2 pilihan jurusan. Itu masih bimbang. Sekarang coba kamu lihat kembali kelebihan dan kekuatan yang kamu miliki tadi.
misalnya dari nilai raport kamu, nilai mapel kamu yang paling menonjol, yang paling tinggi itu bisa menjadi nilai plus kamu. Nah sekarang coba kamu hubungkan kira-kira cocok tidak dengan ketiga jurusan yang kamu inginkan tersebut. Oh iya Bu, kalau dipikir-pikir lagi nilai matematika sama fisika saya itu lumayan tinggi. Jadi lumayan sesuai buat jurusan arsitektur sama pendidikan matematika. Nah itu, kamu sudah menemukan kelebihan kamu pada nilai raport, mapel, matematika, dan fisika yang mendukung jurusan yang kamu pilih, yaitu arsitektur dan matematika. Begitu. Nah, kalau begitu sekarang apa yang akan kamu rencanakan yang segera bisa kamu lakukan untuk itu? Iya Bu, setelah ini saya akan mempersiapkan nilai rapor untuk dikonsultasikan ke guru BK dan melaporkan jurusan apa yang saya pilih agar bisa segera diinput ke PDSS. Baik, kalau begitu alhamdulillah kamu sekarang sudah menemukan solusi ataupun jawaban dari permasalahan kamu tadi. Iya Bu. Sekarang kamu masih bingung lagi nggak? Sekarang sudah terang benderang seperti lampu Philips. Hehe, oh begitu ya. Seperti buku yang judulnya Habis Gelap Terbitlah Terang. Iya. Karangan siapa itu? R.A. Kartini. Oh iya betul. Kira-kira kapan kamu mau merealisasikan keinginan kamu untuk apa hasil yang sudah kita dapatkan tadi? Segera Bu. Insya Allah nanti waktu jam istirahat akan saya konsultasikan ke guru BK. Oke, kalau begitu alhamdulillah semuanya sudah bisa terselesaikan ya Safa. Sudah gimana perasaannya? Udah lebih lega, lebih mantap lagi. Iya. Oke, dari Bu Ais, semoga yang kamu inginkan, kamu tadi bingung, terus kamu menceritakan kepada Bu Guru, terus kita bersama-sama mencari solusinya, dan kita sudah mendapatkan ya tadi ya. Semoga itu bisa menjadi pilihan yang baik, tapi juga kita mendukung dengan berdoa ya, jangan lupa ya. Jadi usaha kamu sudah sesuai dengan syaratnya, kita dukung dengan doa, dan jangan lupa minta doa sama orang tua juga menceritakan keinginan kamu seperti apa. Begitu ya.